الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita haturkan puji syukur hamdalah kehadirat Allah Ta'ala karena berbagai macam anugerah telah Allah berikan kepada kita, tidak hanya berupa kesehatan jasmani dan rohani, tidak hanya berupa rizki yang cukup dan melimpah, tapi yang paling istimewa Allah masih memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah memanggil melalui azan dan kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah, kita pun pasti akan melaksanakan. Oleh karenanya senyampang Allah masih memberikan kesehatan, karunia yang luar biasa kepada kita, marilah ruang keimanan dan ketakwaan yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita masing-masing harus benar-benar kita berdayakan supaya iman dan takwa semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, semakin menguat, sampai iman dan takwa itu tidak hanya memberikan kemanfaatan kepada diri kita pribadi, akan tetapi juga akan menular kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada cara lain kecuali al-imanu yazidu bil-ta'ah. Iman itu akan semakin bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang dengan sendirinya ketika kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita pasti kepingin hidup di dunia enak, di akhirat sukses. Sampai kemudian kita punya pedoman, setiap kita berdoa mesti mendoa sapu jagat, yang di dalam Al-Quran itu juga sudah ditantumkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keinginan yang kuat agar kita di dunia sukses, agar kita di dunia baik. Demikian juga ketika kita menghadap kepada Allah Ta'ala, sampai di akhirat nanti kita pun juga akan menemukan kehidupan yang sukses, kehidupan yang selamat, yang nyaman. Cuman kadang-kadang masing-masing kita belum tentu mengetahui cara bagaimana untuk mendapatkan sebuah cara yang efektif sampai kepada kita menemukan kenyamanan dunia dan kenyamanan akhirat. Tapi yang paling istimewa yang harus kita utamakan sebenarnya adalah urusan akhirat. Ketika kita konsentrasi pada ngurusi urusan akhirat, insya Allah urusan dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Maka Allah pernah matur di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menjadikan mati, menjadikan hidup, yang Allah juga memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, di akhiri ayat itu, ahsanu amala, sudahkah kita membuat catatan-catatan indah dalam perjalanan kehidupan kita ini? Sudahkah kita menggoreskan tulisan-tulisan sejarah kehidupan yang indah yang memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam kehidupan ini? Artinya bahwa hidup ini tidak cukup hanya mengumpulkan harta kekayaan, tidak cukup hanya mengumpulkan jabatan dan kedudukan, tapi yang paling istimewa dan harus kita konsentrasikan di dalam kehidupan ini tidak ada lain adalah bagaimana kita membuat catatan-catatan indah yang bisa kita tularkan kepada anak cucu kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ketika itu kita mampu menggoreskan catatan indah, kita masuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang mempunyai nilai manfaat kepada sesama manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya, salasun man kunna hasabahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 perkara yang 3 perkara itu akan menjadikan hisab kita hisab yang sebegitu luar biasa mudahnya. Kalau hisab sudah luar biasa mudahnya, sudah barang tentu ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan surganya Allah taala. 3 perkara ini sebenarnya tidak kita senangi. 3 perkara ini kita sebenarnya agak benci, tapi ketika kita mampu menyikapi 3 perkara ini, maka kita akan dikelompokkan hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Nomor 1, tu'ti man haramaka. Dalam bahasa kita sehari-hari, tu'ti man haramaka itu memberikan sesuatu kepada mereka yang tidak pernah memberi. Makna sederhananya adalah loman. Seringkali kita menghadapi di tengah-tengah kehidupan, apakah itu di ketakmiran, apakah di RT, ataupun di lingkungan pekerjaan, pastilah kita menemukan orang yang pelit. Pastilah menemukan orang yang medit. Rata-rata kita, sikap kita kepada orang-orang yang pelit itu rata-rata tidak suka. Rata-rata tidak suka. Kalaupun kemudian kita mampu membangun sikap suka kepada mereka-mereka yang medit, yang pelit itu, artinya bahwa ketika mereka pelit, bukan kita membalas dengan pelit, tapi pelitnya mereka kita balas dengan sakho, kita balas dengan loman. Maka ketika kita mampu bersikap seperti itu, harapan untuk hisaban yasira wa adkhalahul jannah itu ada. Maka seringkali justifikasi orang mengeklaim bahwa saya ini bukan orang yang medit, saya ini bukan orang yang pelit, tapi saya itu orang loman. Kalau orang mengatakan saya ini loman, itu maknanya sebenarnya mereka tidak loman. Sekali lagi, kalau orang seringkali mengatakan bahwa saya ini loman, maknanya mereka tidak loman. Yang kedua yang seringkali kita tidak suka adalah tidak suka kepada orang yang sering berbuat zalim kepada kita. Sementara hadis Rasulullah SAW yang kedua adalah wa ta'fu amman zalamaka, memberikan maaf kepada mereka-mereka yang telah berbuat zalim kepada kita. Kecenderungan kita kalau kita itu disakiti oleh orang lain, kita cenderungnya juga merasa sakit. Dan ketika merasa sakit, maka seringkali kita kepingin membalas rasa sakit itu untuk bisa membalas kepada mereka yang pernah
membuat perbuatan zalim kepada kita. Maka ketika kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali zalim kepada kita, menyalahi kita, mengganggu kita, tapi kita sudah memberikan maaf kepada mereka, kita sudah tidak berpikir lagi apakah perlu dibalas dendamnya atau tidak, tapi yang paling utama mampu meletakkan sikap rohani berbuat maaf kepada mereka yang berbuat zalim, berarti punya jatah hisabai yasira wa adkhalahul jannah. Yang ketiga, watasilu man qata'aka. Kehidupan sehari-hari kita juga sering kali tidak suka kepada mereka-mereka sing gondoan, purian, mangkelan. Nah, apabila kita bisa melakukan bahwa kita selalu bisa menyambung silaturahmi yang terus menerus, menyambung silaturahmi yang telah terputus, kita tidak juga menganggap orang yang gondoan, orang mangkelan, terus kemudian kita juga menyikapinya dengan sikap seperti itu, tidak, tapi kita bisa menyikapinya dengan baik. Maka yang demikian itu kita punya kepantasan untuk mendapatkan hisabai yasira wa adkhalahul jannah. 3 perkara yang sebenarnya tidak terlalu kita suka ketika kita menghadapi model orang-orang seperti itu, tapi ternyata 3 model orang itu punya potensi yang luar biasa kepada diri kita kalau kita mampu bersikap lebih baik, bersikap atas perlawanan itu. Pertama, kita tetap sakhok kepada orang yang medit, kita tetap loman kepada orang yang medit. Nomor 2, kita mudah memberikan maaf kepada mereka-mereka yang menyakiti kita, dan kita selalu menyambung silaturahmi yang terputus. Mudah-mudahan 3 hal ini akan memberikan jalan inspirasi bagi kita sekalian dalam rangka untuk membangun diri kita agar kehidupan kita semakin hari semakin baik, kualitas kita semakin hari semakin baik, karena innallaha yuhibbul muhsinin. Sebenarnya sak temene Gusti Allah demen nanggene wong-wong sing berbuat baik. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.